lain yang dilarang itu tidak diungkit, tidak di apa. Satu ini aja kalian sudah gugur, apalagi diungkit itu semua. Satu ini aja. Yang saya baca itu karena ya, pengantar ini singkat para sahabat. Mantep, di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita itu terpengaruh terhadap pemurtadan. Kasar misalnya, jangan makan kemudian makanan-makanan yang ada yang kau suka di Indonesia ini. Contoh misalnya soto Banjar. Apakah itu berlaku bagi orang Indonesia? Tidak, itu hanya berlaku untuk bangsa Yahudi. Kitab yang ada, aturan yang ada, hukum-hukum yang ada di dalam kitab Tanak itu hanya mengikat orang Yahudi. Kalian yang mengikat diri Anda ke situ, tapi kalian hanya jadikan aturan itu sebagai aksesoris doang. Ayo, kalau seperti itu, pemahamannya, ketika Nabi Muhammad belum datang di dalam Islam, ajaran itu sampai ke Arab atau tidak? Ajaran itu sampai ke Arab karena di sana ada Bani Israel. Berarti orang Arab asli tidak pakai. Orang Arab asli tidak pakai berarti. Tidak pakai karena memang diperintahkan hanya untuk kepada orang Yahudi. Ulangan 33 nomor 1 sampai nomor 3, nomor 4. Berarti Ulangan kami 5. boleh makan. Berarti kami boleh makan kan? Artinya berarti kami boleh makan untuk kesimpulan. Nah, kalau Kristen boleh makan, berarti Kristus mati di atas salib bukan untuk Anda. Kalau ayat soal Yesus untuk semuanya, Bang. Salah. Baca Galatia 3 nomor 13. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Siapa yang dibebaskan dari hukum Taurat? Yang punya Taurat. Siapa itu? Yahudi. Apa hubungannya dengan Anda? Anda mau makan babi kek? Mau apa kek? Nggak ada hubungannya. Emang ada perintah datang ke Kristen jangan makan babi? Kan nggak ada. Iya, memang tidak ada larangan. Makanya orang Kristen itu mau makan tiang listrik, makan aspal, boleh. Karena tidak ada larangan dari Tuhan untuk Kristen. Nggak ada aturan untuk Kristen, itu nggak ada. Makanya tadi Matius 7 itu, saya bertanya, Anda sadar nggak ini perintah untuk siapa? Ini nasihat untuk siapa? Untuk Yahudi. Berarti Yahudi, dikatakan dalam data sebelumnya nomor 6-nya, jangan kamu memberikan barang yang kudus. Apa barang kudus itu? Taurat. Kepada anjing. Berarti Taurat tidak boleh diberikan kepada non-Yahudi. Jangan kamu melemparkan mutiaramu kepada babi. Mutiara itu apa? Injil. Berarti tidak boleh kepada babi diberikan Injil itu. Iya, karena gini, tidak semua Yahudi, Bang. Tidak semua Yahudi. Berarti orang Yahudi dilarang memberikan Taurat, barang kudus, dan juga pengajaran Injil kepada di luar Yahudi. Iya, soal Matius tadi itu tidak semua Yahudi, karena faktanya sekarang Yahudi tidak percaya Yesus kan? Mesias saja tidak, apalagi Tuhan. Betul, tapi kan jelas Yesus sendiri mengatakan bahwasanya dia diutus hanya kepada domba yang sesat. Kalau domba tidak menerimanya, ya itu derita mereka. Tapi yang pasti dia diutus untuk dirinya sendiri, untuk kaumnya sendiri, bukan untuk kita. Yesus itu untuk kaumnya sendiri. Kalian ini kenapa? Kalau Abraham itu tidak diutus kepada siapa-siapa. Abraham hanya dinobatkan sebagai bapak para nabi. Adapun perintah yang datang kepada Abraham itu untuk keturunannya secara turun-temurun, bukan kepada bangsa lain. Oh ya, kalau Abraham boleh, Yesus jangan ya. Maksudnya? Abraham kan yang disampaikan ke Abraham untuk keturunannya, Yesus untuk kaumnya. Jangan Anda bantah dalil. Coba tunjukkan kepada saya dalilnya. Yesus diutus untuk seluruh bangsa. Ya itu ketika dia mau diangkat ke surga. Itu Kristus lain, Bang. Itu bukan Yesus. Waduh, itu yang tertulis yang kami percaya seperti itu. Nah sekarang meskipun tertulis begitu, yang tertulis dan penulisnya ini kan bukan pengikut Yesus. Coba Anda lihat. Anda lihat ketika Yesus berkata, segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan. Apa endingnya? Ketika murid-muridnya kemudian telah menerima segala firman itu,
Mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Murid-murid setelah menerima segala firman yang Yesus sampaikan kepada muridnya, mereka percaya Yesus itu rasul. Segala firman loh. Nah, sekarang permasalahannya adalah, masih adakah firman yang Yesus belum sampaikan sebelum terjadi penyaliban? Segala firman telah aku sampaikan. Itu belum terjadi penyaliban. Belum masuk di kubur. Belum ada di Pulau Patmos. Belum ada ketika ke Damsyik. Belum ke Ananias. Segala firman sudah tamat duluan. Berarti yang datang kepada Markus, Matius, Lukas, yang datang kepada Paulus ini siapa? Ya bukan Yesus. Ya, sebentar Bang. Kalau pertanyaannya apakah firman sudah disampaikan sebelum penyaliban? Iya. Nah, kemudian setelah dia disalibkan dan mau diangkat ke surga, dia perintahkan supaya pergilah ke seluruh bangsa untuk sebarkan firman. Berarti masih ada firman dong. Berarti itu firman baru. Berarti masih ada firman. Itu perintah. Berarti ada firman baru. Begini Bang, itu perintah. Tidak semua firman baru. Itu kan firman semua kan? Ya firman baru berarti. Enggak, itu perintah kepada murid-muridnya supaya ajarkan ke seluruh dunia apa yang telah diajarkan. Kan begitu. Saudara, Yesus dalam Yohanes 12:49, aku tidak berkata-kata dari diriku, apa yang aku katakan adalah apa yang difirmankan untuk aku sampaikan dan aku katakan. Nah, iya, artinya bahwa tidak semua ucapan Yesus itu kan firman semua, Bang. Lah, Yesus sendiri mengatakan Yohanes 14:24, segala firman yang keluar dari mulutku bukan dari aku, tetapi dari Dia yang telah mengutus aku. Berarti ya, apa yang kalau dia mengajar soal apa firman itu baru bisa dikatakan firman. Terus kalau tiap hari dia komunikasi dengan orang kan bukan firman itu. Itu perintah loh. Ketika di Matius 10 nomor 5 nomor 6, Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya agar jangan ke bangsa lain, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umatku Israel. Itu perintah. Nah, cakupan dari perintah ini kepada ke-12 muridnya, semuanya telah disampaikan. Pergi. Ini, itu. Semua sudah disampaikan. Lalu kemudian, tiba-tiba saja ada yang muncul dari tanah. Mengaku Kristus, pergilah ke seluruh dunia. Jadi itu firman baru. Karena kenapa? Firman yang datang kepada Yesus sudah dia tamatkan bahwa murid tidak boleh ke bangsa lain, melainkan hanya kepada bangsa Israel saja. Titik. Selesai perkara. Tiba-tiba saja muncul, keluar dari kubur, di Pulau Patmos, ada kemudian di Damsyik. Ini siapa ini? Kok banyak firman baru? Maka Yesus sudah menyatakan kepada muridnya, waspadalah agar kalian jangan disesatkan, sebab akan datang banyak penyesat memakai namaku dan berkata, akulah Kristus, akulah Mesias. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Titik. Itu nasihat Yesus. Maka ketika ada orang mengaku, aku bertemu dengan gurumu loh ketika aku ke Damsyik, ketika aku di Pulau Patmos, apakah murid percaya? Sesuai dengan nasihat gurunya, jangan kau percaya. Nah, itu tidak ada kaitannya dengan itu. Kalau peringatan Yesus kan bahwa waspadalah akan datang banyak yang mengaku sebagai Kristus kan. Sementara Paulus bukan mengaku sebagai Kristus, tapi dia bertemu atau mendengar suara Kristus. Jadi beda itu. Ketika dia mengatakan bertemu, tapi tidak ada tanda-tanda, ketika Yesus ditanya oleh muridnya, guru apa tanda kedatanganmu? Nah, Yesus mengatakan apa? Kalau aku yang datang, aku akan nampak di tengah langit. Semua manusia akan melihat aku. Itu terjadi nggak kepada Paulus? Iya, karena di situ Paulus hanya mendengar suaranya saja. Nah, itu tanda apa itu? Kalau cuma suara, siapa yang pernah kasih tanda begitu? Yesus. Justru Yesus mengatakan, jadi kalau ada orang berkata ada Mesias di sini, ada Mesias, dan jangan kau percaya. Kalau ada orang mengatakan bertemu aku di padang gurun dalam bilik, jangan kau percaya. Sebab kalau aku yang datang, aku akan nampak di tengah langit. Dan semua manusia akan melihat aku. Dan kalau aku datang, maka itulah tanda akhir zaman. Berarti yang datang kepada Paulus bukan aku, karena belum tanda akhir zaman. Sedangkan Yesus tidak datang, Paulus hanya mendengar suara saja kan di situ. Lah, berarti itu bukan Yesus. Ya, cara Tuhan bertemu nabinya kan begitu, tidak menampakkan. Saudaraku, Yesus sudah ditanya, apa tanda kedatanganmu? Jadi yang datang kepada Paulus itu bukan Yesus. Itu dia tidak datang, dia hanya bersuara saja dari tempat. Oh, berarti iblis dong.
Ya tidak lah. Kan cara Loh, Tuhan tidak. bertemu nabinya kan begitu kan, menyampaikan Ya firman. itu Tuhan, ini bukan Tuhan, ini Yesus. Kan Yesus mengatakan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu, memakai namaku. Cuman ada suara datang, tidak ada orangnya. Akulah Yesus. Nasihat Yesusnya percaya atau jangan percaya? Ya kalau Tuhan memang begitu bang, dia berfirman kepada Musa pun tanpa wujud, dia hanya suara saja. Itu Anda, karena Anda Kristen, Anda mengatakan itu. Yahudi Anda, tidak Islam akan pun sama, percaya. kan? Islam pun ketika Musa berbicara dengan Tuhan tanpa wujud, Itu hanya suara Tuhan, saja. itu Tuhan bang. Ini Yesus. Kepercayaan kami Yesus Tuhan. Tapi Yesus, benar nggak Yesus mengatakan bahwa akan datang penyesat memakai namanya? Ya benar. Nah, ketika nasihat itu disampaikan, ada nggak Paulus di situ? Nggak ada kan? Nah, Iya. ketika murid-murid ini sebulan, setahun berjalan dari nasihat Yesus tadi di Bukit Zaitun, ketemulah Paulus. Lalu Paulus berkata, "Hei murid Yesus, ya Paulus, aku bertemu dengan gurumu, aku mendengarkan suaranya dari langit. Bahwa dia Yesus yang datang kepadaku dan membimbing aku menuliskan 13 kitab." Menurut Yesus kepada muridnya ini, kalau ada orang berkata bertemu dengan Mesias, apa itu bentuk jasad, bentuk suara atau apapun itu, percaya atau jangan percaya? Jangan percaya. Kalau bertemu kalau mengaku bertemu kan. Sementara Paulus tidak bertemu, dia hanya mendengar suara seperti Musa. Nah, sekarang bagaimana Anda bisa mengatakan kalau itu Yesus? Ya kalau pertanyaan seperti itu, Allah pun bagaimana kita tahu dia Allah kalau tidak ada wujudnya seperti Musa? Ya sudah, itulah kesesatanmu saudaraku. Itulah kesesatanmu. Karena Anda punya alibi, punya opini seperti itu. Sedangkan Yesus mengatakan kalau ada yang mengaku aku, penyesat itu memakai namaku, bukan memakai jasadku. Namaku dipakai oleh penyesat itu. Cukup dia mengaku Yesus, sudah memenuhi syarat. Titik. Ya, tapi peringatan Yesus itu kepada orang-orang yang bernubuat, bermujizat, artinya berwujud, Bang. Sementara suara yang didengar Paulus itu tanpa wujud, dia tidak bermujizat, bernubuat dan sebagainya. Dia tidak masuk. Oke, saya bacakan kepada Anda sebuah kitab Paulus yang mengatakan di dalam 1 Korintus 9 nomor 1. Mudah-mudahan saya tidak keliru mengutip. Apa dikatakan oleh Paulus di sana? Di data nomor 1-nya. Bukankah aku rasul? Bukankah aku orang bebas? Bukankah aku telah melihat Yesus, Tuhan kita? Bukankah kamu adalah buah pekerjaanku dalam Tuhan? Dia mengaku melihat enggak? Di ayat berapa tuh, Bang? 1 Korintus 9 nomor 1. Udahlah, itu PR buat Anda. Renungkan itu baik-baik. Renungkan itu. Bagaimana mungkin Anda menilai, dengar, Anda menilai Paulus hanya bertemu satu kali suara itu. Sedangkan Paulus menulis 13 buku. Apa yang dikatakan? Dalam Galatia 1 nomor 1, nomor 11, nomor 12. Aku menerima Injil bukan dari manusia, tetapi dari Yesus Kristus. Berarti 13 buku ini, selama dia menulis, selama itu juga dia bersama dengan sosok yang mengaku Yesus tersebut. Iya, cara penyampaiannya kan tidak disebutkan di situ. Mungkin lewat mimpi dan sebagainya. Kalau iblis, Bang, kalau iblis datang menggoda manusia, iblisnya nyata atau cuman bisikan? Ya bisikan. Bedanya dengan Paulus? Ya itu sama juga dengan cara Allah. Kadang dalam mimpi. Sekarang kalau berbicara mengenai wahyu dari Allah, itu datang kepada Nabi Musa, datang kepada Nabi Isa, Yesus, datang kepada Nabi Muhammad, dan bisa kita pertanggungjawabkan. Sekarang ada pengajaran. Ketika Anda mengatakan kami menerima pengajaran Paulus, oke. Tapi apakah tidak ada batu sandungan di situ? Ketika Yesus berkata, bla 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 bla, waspadalah kepada siapa? Penjahat, pembuat kejahatan, memakai namaku. Apabila ada orang berkata bertemu dengan aku. Dan apakah Anda tidak melihat bagaimana Paulus membantah ajaran Yesus? Habis-habisan ajaran Yesus itu dibombardir oleh Paulus. Apakah Anda sadar itu? Sederhana nih.
Tak kasih, saya kasih kunci. 13. Saya kasih kunci, abang. Matius 5 nomor 19. Barang siapa yang meniadakan hukum Taurat meskipun yang paling terkecil, lalu mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan menempati tempat terhina. Tetapi, kata Yesus, tetapi barang siapa yang tidak meniadakan dan mengajarkan seluruh perintah-perintah yang ada di dalamnya, maka dia akan menempati tempat tertinggi. Tapi apa kata Paulus? Tidak ada orang yang dibenarkan karena melakukan hukum Taurat. Kata Yesus, siapapun orang yang melakukan hukum Taurat, melakukan perintah-perintah yang ada di dalamnya, maka dia akan menempati surga yang tertinggi. Kata Paulus, no. Tidak ada orang melakukan hukum Taurat itu bisa selamat. Tidak ada keselamatan karena menjalankan hukum Taurat. Bertentangan enggak tuh? Yesusnya mengatakan barang siapa yang menjalankan Torah akan menempati surga. Kata Paulus, tidak ada orang yang dibenarkan karena melakukan Torah. Leh. Hehehehehehe. Masya Allah. Iya. Yang seingat saya salah satu itu larangan soal makan hewan itu bang ya. Babi, unta dan sebagainya. Setitik pun, siapapun yang meniadakan hukum Taurat, setitik pun, meskipun yang paling terkecil. Iya, artinya begini, kan di Taurat dilarang unta, babi dan beberapa hewan itu kan. Yang paling kenapa terkecil. Iya, kenapa di Islam sekarang tinggal babi saja? Hukum Taurat itu untuk kaum Bani Israel, Caayu. Nih, tak kasih dalil ya, tak kasih dalil supaya Anda itu ngeh. Di dalam Ulangan 5 dikatakan dari data nomor 1 sampai seterusnya. Apa yang dikatakan dalam kitab tersebut? Musa memanggil seluruh orang Israel. Orang Israel. Berkumpul dan berkata kepada mereka, dengarlah hai orang Israel. Israel. Ketetapan dan peraturan yang pada hari ini kuperdengarkan kepadamu supaya kamu mempelajarinya dan melakukannya dengan setia. Tuhan Elohim kita telah mengikat perjanjian ini dengan kita di Horeb. Bukan dengan nenek moyang kita Tuhan mengikat perjanjian itu, tetapi dengan kita. Kita yang ada di sini pada hari ini, kita semua yang hidup masa ini. Oke? Jadi bukan kemudian kepada orang yang jauh dari sana. Kemudian di dalam Ulangan 33, apa kata Musa di sana? Jelas sekali. Berbahagialah engkau yang inilah berkat yang diberikan Musa hamba Elohim itu kepada orang Israel sebelum ia mati. Berkatalah Musa, Tuhan datang dari Sinai, terbit pada mereka dari Sir, ia nampak bersinar dari pegunungan Paran, dan datang dari tengah-tengah puluhan ribu orang yang suci. Di sebelah kanannya nampak kepadanya hukum atau api yang menyala. Sungguh ia telah mengasihi umatnya. Semua orang yang kudus di dalam tanganmu lah mereka. Pada kakimu lah mereka duduk menangkap satu dari firmanmu. Musa telah memerintahkan hukum Taurat kepada kita, suatu milik bagi jemaat Yakub. Kalau yang saya tangkap dari penjelasan abang ini kan begini, pemahaman saya begini. Kalau di Taurat dilarang makan babi, unta dan sebagainya. Terus abang bilang itu untuk Yahudi. Dalilnya di luar tadi Yahudi, artinya di luar Yahudi, Indonesia, Arab dan negara yang lain di luar Yahudi, ya boleh makan. Iya, boleh. Kenapa dilarang di Islam? Kenapa? Kenapa di Islam dilarang dimakan babi? Islam itu bukan Torah pegangannya, tapi Al-Quran yang datang kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad punya syariat sendiri. Nabi Musa dan kaumnya punya syariat sendiri. Aturan itu berlaku kepada kaumnya Nabi Musa. Anda baca sendiri kan? Suatu milik kepunyaan jemaat Yakub. Kalau Al-Quran, litubayyina linnas. Kalau Torah, ila bani Yakub, ila bani Israel. Kalau Al-Quran, ila bani Adam. Itu Al-Quran. Berbeda. Yang jadi masalah ini Anda Kristen yang menggunakan dalil itu, apalagi mengatakan Yesus mati untuk kalian, untuk menghapus Torah. Loh kok bisa? Ada apa Yesus mati untuk menebus kalian dari hukum Torah, sementara Torah itu bukan untuk kalian? Saya bunyi larangan makan babi di Al-Quran itu kurang lebih seperti ini kan, Bang? Itu bagaimana bunyi, saya lupa itu di ayat berapa.
Jangan kau makan Sesungguhnya bangkai. Nah, terus sesungguhnya hmm. yang dilarang bagimu itu hanya babi saja. Ya, itu untuk umat Islam kan? Yes, artinya bahwa semacam ada perbaikan di situ. Ada ayat yang dirubah di Alkitab sebelumnya sehingga di situ Allah kok dirubah? Jangan dirubah. Bukan di Al-Quran, bukan di Al-Quran. Jangan dirubah. Aturan yang datang kepada Nabi Musa itu berlaku untuk kaumnya Nabi Musa. Aturan yang datang kepada Nabi Muhammad itu berlaku kepada seluruh umat manusia. Berarti aturan Musa berlaku untuk kaumnya. Yes. Berarti sebelum kedatangan Nabi Muhammad, aturan Musa tidak boleh masuk ke Arab atau ke Arab asli begitu. Loh, ajaran Nabi Musa itu untuk kaum Bani Yakub. Kalau di Arab ada tinggal bermukim Bani Yakub, ya untuk mereka. Kan dalilnya jelas itu. Makanya Yesus mengatakan, masih ada lagi domba-dombaku di luar kandang ini. Maksudnya itu siapa? Bani Israel, Bani Yakub yang ada di luar Yerusalem. Bukan kita. Yang disebut domba itu hanya Bani Yakub. Contoh kasus 10 perintah Allah itu, Bang. Itu di dalam Al-Quran itu diterima ulang oleh Nabi Muhammad atau Nabi Muhammad diperintahkan untuk mengikuti yang sudah difirmankan di Taurat? Oh enggak, bukan. Tidak ada kemudian Nabi Muhammad diperintahkan untuk mengikuti apa yang ada di dalam Torah. Tidak. Itu hukum untuk Bani Yakub. Nah, kenapa ada kesamaan? Karena sumbernya sama. Contoh, jangan ada Tuhan selain daripada Allah. Keluaran 20. Tidak boleh ada ilah selain ilah yang disembah oleh Abraham. Itu nggak boleh. Di Islam juga begitu. Kenapa bisa? Karena sumbernya sama. Sama-sama berasal dari pencipta langit dan bumi. Yang satunya hanya skala kecil kaum Bani Israel. Yang terakhir untuk seluruh umat manusia. Litubayyina linnas. Begitu saudaraku. Jadi pada prinsipnya ketika Nabi Musa datang, hukum-hukumnya untuk Bani Israel. Di luar Bani Israel yang kepada mereka tidak ada rasul diutus dari Tuhan kepada mereka, mau melakukan yang bertentangan Torah silakan. Karena tidak ada perintah kepada mereka. Contoh, ketika Nabi Musa datang melarang makan babi, orang Kristen dalam hal ini orang Roma Yunani kuno makan babi, apakah berdosa? Tidak berdosa. Karena tidak ada perintah datang kepada mereka. Tapi ketika datang Nabi Muhammad diutus bukan hanya satu kelompok, tapi seluruh umat manusia termasuk kepada penerima Torah. Penerima Torah itu setelah datang Nabi Muhammad, maka yang berlaku adalah Al-Quran, bukan Torah lagi. Kenapa? Karena hukum yang muncul terakhir adalah untuk seluruh manusia. Makanya dikatakan, ya ahlal kitab qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum. Wahai ahli kitab yang dulu ada Torah padanya, ada Injil padanya, sudah datang rasulku kepada kalian membawa Al-Quran. Iya, kalau dari narasi abang barusan, ketika datangnya Nabi Muhammad, Taurat tidak berlaku lagi. Yang berlaku sekarang adalah Al-Quran. Al-Quran. Semacam ada lompatan. Coba kita gesernya pelan-pelan, Bang. Di zamannya Musa berlakunya Taurat. Nah, setelah Musa kan ada Yesus dulu sebelum ke Nabi Muhammad. Bolehkah saya pakai cara seperti itu? Iya, ketika datang Yesus yang berlaku Injil. Yang berlaku Injil. Taurat tidak berlaku lagi kan? Sama itu polanya. Oh tidak. Ketika datang Yesus, yang berlaku adalah Injil dan Torah. Makanya ketika Al-Quran mengatakan Nabi Isa datang menghalalkan sebagian, betul, Yesus menghalalkan sebagian. Apa itu? Yesus sudah bisa kemudian dan muridnya melakukan kegiatan pada hari Sabat. Ya, berarti kesimpulannya ketika di zamannya Musa Taurat berlaku, ketika di zamannya Yesus Injil dan Taurat berlaku. Yes. Ketika di zaman Nabi Muhammad Injil dan Taurat dihapus, ganti Al-Quran. Yes. Bukan dihapus loh ya. Torah diberitakan dalam bahasa Arab di dalam Al-Quran. Yang menghapusnya itu adalah orang-orang yang pemilik kitab. Mereka yang mencampur adukkan. Al-Quran datang sebagai kitab penuntun terakhir.
Gimana Padahal di ayatnya? Al-Quran diperintahkan untuk mengikuti yang ada di Taurat, Mila Ibrahim. Kalau tidak salah. Itu bukan Torah, itu milah Ibrahim, bukan Torah, itu beda. Terus informasi tentang pengajaran Ibrahim itu didapatnya dari mana tuh, Bang? Al-Quran kan? Al-Quran yang menjelaskan itu kan? Bagaimana Nabi Musa dan Nabi Ibrahim, qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail. Apa yang diperintahkan? Tiga pokok ajaran yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim. Yang pertama la ilaha illallah, yang kedua berkurban kemudian, yaitu anaknya yang tunggal. Kemudian yang ketiga adalah bersunat. Itu yang diajarkan di dalam Islam. 3 poin ini. Tauhid, Nabi Ibrahim bertauhid, Nabi Ibrahim berkurban, kurban anaknya ketika ia diuji, kemudian yang terakhir adalah sunnat. Cik. Ada suara, Bang. Oke, saya 5 menit lagi untuk izin ibadah. Ya, lanjut. Begitu saudaraku. Jadi setelah datang Nabi Muhammad, mereka Bani Israel diajak untuk ke ajaran Nabi Muhammad. Surah Al-Ma'idah ayat 15, ayat 16. Kalau pemilih Torah saja, umatnya Nabi Isa saja diminta untuk beralih kepada Nabi Muhammad, bagaimana kalian? Bagaimana kita ini yang bukan dari umatnya Nabi Musa dan Nabi Isa? Yang kalian pertahankan ini kan bukan ajaran Nabi Musa. Yang kalian pertahankan ini kan bukan ajaran Nabi Isa. Yang kalian pertahankan ini adalah ajaran orang Roma Yunani. Itu jelas itu. Bukan, kami ikut Yesus. Oh, salah ente. Mengikut Yesus itu Bukan, Yahudi. ikut Roma. Loh, sekarang yang mengajarkan kamu Natalan siapa? Yesus. Yang mengajarkan kamu ibadah minggu siapa? Yesus. Udahlah. Dinda, saya Kami kan pamit ikut dulu dia. ibadah. Ya terserah mula, suka-suka mula, Bang. Silakan Dinda, Dedi dan yang lain silakan diarahkan dulu, saya asar dulu sebentar. Jangan kabur lah Dinda. Tidak, saudara. Bang Martin, Ya belum makasih ya udah diskusi kau udah dengan baik. kabur. Lanjut dulu. Ya jangan kabur Oke, ya. Siap. Bang. Masa mau kabur? Kabur setelah harus dari tadi dia. Next, lanjut dulu, Bang. Hah? Mau kabur deh tuh. Ada sholat dia. Mana ada kabur? Udah Bang Juma udah izin sholat. Tak dengar kah? Mau kabur deh tuh. Dari tadi kan udah nampak. Sholat kan udah izin sholat. Orang mau sholat tidak bisa ditunda kalau sholat. Gimana Di sih? sini masih jam 2.45. Gimana mau sholat? Di sana udah jam berapa? Kak kita beda 1 jam dengan Bang Juma. Gimana sih? Dia di mana? Dia di Makassar beliau. Coba yang lain silakan, Bang Charles. Atau siapa ini? Bang Adam, selamat siang. Saya sholat dulu. Wah, alasan. Oke. Tuh, ini jam sholat ini, pada jam sholat asar. Oh, yaudah, kita diskusi aja sama Dinda. Boleh? Boleh. Oke. Siapakah Tuhan Adinda? Allah Subhanahu wa taala. Dari mana kamu tahu itu Allahmu? Dari Bertemu tidak nabiku pernah. dari nabiku yang menyampaikan. Apa katanya? Hmm? Apa kata Nabi Muhammad kan? Apa kata Nabi Muhammad? Ya kata Nabi Muhammad, Tuhan kita itu Allah Subhanahu wa taala. Emang Nabi Muhammad pernah bertemu dengan Allah? Pernah. Waduh, di mana itu? Baru dengar aku. Perjalanan Isra Mi'raj itu beliau bertemu. Perjalanan
Coba Perjalanan dalilnya, Isra Mi'raj. dalilnya. Itu dalam Al-Quran kah? Atau hadis? Coba dalilnya mana? Tahu Andai saya tidak pernah manusia bertemu dengan Allah itu tidak pernah. Ini kok pernah? Coba mana dalilnya? Nabi langsung bertemu dengan Allah Iya, melalui mana? perjalanan Coba, mana Isra dalilnya? Mi'raj itu. Karena setahu saya mau nabi siapapun itu tidak pernah bertemu dengan Allah. Iya, karena Nabi kami lah istimewa di antara nabi-nabi. Ah, kalau gitu mana dalilnya? Coba. Dalil. Ya, kita kan pakai dalil biar diskusinya tidak debat kusir namanya. Mana ada kami debat kusir? Allah itu diperintahkan kepada umat-umatnya. Supaya apa? Supaya kita menyembah Allah. Itu perintah Allah kepada Nabi. Iya, dalilnya mana? Astagfirullahaladzim. Oke, satu nggak dapat ya. Pertanyaan kedua. Boleh bertanya lagi? Sabar dulu. Kau pikir aku debater Oke, cari. juga? Aku juga nyari data dulu. Aku ini gak sabar kali. Iya, kita tunggu. Semua nabi-nabi itu perintahnya sama. Semua nabi-nabi itu perintahnya sama. Menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya. Mengesahkan Tuhan. Itu Coba dalilnya perintahnya. mana? Kalian aja yang beda. Perintahnya Iya. sama. Di mana Yesus- Nabi Muhammad Yesus pun- bertemu dengan Yesus pun Allah? disuruh. Yesus Ya. pun disuruh menyembah Allah. Sama aja. Kalian Iya. aja yang tidak mau. Mana Kalian dalilnya? mendustakan. Kayak Kalian Juma mendustakan juga perintah ini. itu. Jangan kayak si Juma banyak framing. Mana dalilnya? Pakai data. Pakai Biar- data, biar- pakai data. Biar debatnya nggak debat kusir namanya pakai data. Di mana Nabi Muhammad bertemu Astaga. dengan Allah? Tadi kamu mengatakan Nabi Aku kan Muhammad udah bertemu bilang dengan di Allah. Isra Mi'raj itu, itulah momen di mana Nabi Muhammad diperintahkan untuk berjumpa dengan Allah. Ah, itu mana dalilnya coba? Dalil lagi kau tanya. Nanti Iya, kalau dalil dikasih tahu kau biar pun kita tak menerima. baca. Tahu nggak? Kami Nabi Muhammad itu perintahnya apa? Tahu nggak? Kalau dia Perintahnya- bertemu perintahnya berarti kan bertemu Perintahnya langsung itu gitu. adalah menyembah Allah. Ya, kau bilang tadi dia bertemu dengan Allah, Nabi Muhammad. Di mana dia bertemu? Mana dalilnya? Astagfirullah, udah dibilang Isra Mi'raj. Kami kalau cerita tentang Isra Mi'raj, kalian kan selalu bilang itu cerita dongeng. Iya, Jadi untuk tampilkan apa biar kami kita harus? baca. Jadi untuk apa kami mendalilkan itu kalau kalian tidak percaya? Jadi percuma lah kami Gini ini loh, kan. percaya tidak percaya, Ustaz kita Atta, sebentar. kita Gimana Ustaz berdiskusi Atta? berdasarkan data, tampilkan datanya kalau memang ada. Datanya mana? Iya, Kau tampilkan ikut-ikutan datanya lagi aja. kau. Sebentar. Kami Oke. ada ini. Kita tunggu Jadi 2 jam. coba satu dong. Turunkan, Det. Ustaz Tahta, Det. Mau naik, Det. Sebentar, aku nggak bisa bicara tanpa pengetahuan yang aku ketahui ya. Sabar dulu. Ini ada ustadzku. Jadi, Det. Aduh, sebentar ya, aku turunkan aja dia. Ustadz naik, Ustadz Tahta. Sebentar ya. Ada yang lebih Tahta ya. paham dari Pak. Jelas ini. Kalian kalau aku bicara, kalian nggak terima. Jadi lebih baik kalian dengan ustadzku saja. Yalah. Ayo Tahta, ayo. Di mana Muhammad Ya, bertemu sabar. dengan Allah? Sabar dulu Bang Max. Biar ku sapa dulu ustadzku. Ya, sapalah. Oh, Assalamualaikum Ustadz Tahta. Waalaikumsalam. Silakan Ustadz. Ya udah silakan Mac. Tema yang kamu kuasai Iya, apa? di mana Kita Allahmu bertemu dengan Nabi Muhammad? Kita Itu tadi ganti. pertanyaannya. Oke, jadi Ya, kamu dengar pakai dalil. Ya, pakai Ya data. Pakai, dengarkan. ya. Diam. Saya pakai 2 data ya. Pakai dalil. Mana ada Nabi Iya, Muhammad di Alkitab ada dah. Diam dulu Max. Oke, saya pakai 2 data ya. Kamu dengerin. Jadi Asy-Syura ayat 51. Wa ma kana li-basarin ayyukallimahullahi illa wahyan aw min wara'in hijab aw yursila rasulan fa uhiya bi idzni. Jadi para Artinya nabi, kamu denger dulu. Makanya kalau udah jadi moderator repot kalau nggak mau gantian orang-orang oten ini.
Jadi para nabi ini menerima wahyu. Allah itu tidak pernah mau turun ke dunia. Kalau dalam Bible 2 Tawarikh 6:18. Bahkan mati manusia kalau melihat Tuhan. Keluaran 33 ayat 20. Makanya Nabi Muhammad menerima wahyu. Ya dia itu pakai malaikat. Sama seperti Musa pakai malaikat. Keluaran 3 ayat 2. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepada Musa. Atau kisah para Rasul 7:38. Musa inilah yang menjadi pengantara dalam sidang jemaat di padang gurun di antara malaikat yang berfirman. Ya udah Lalu cukup. kisah para Rasul 7:53. Kamu Udah, telah udah, menerima hukum udah. Taurat. Tenang dulu, tenang. Udah, pertanyaannya tadi di mana Allah bertemu dengan Nabi Oke. Muhammad? Kalau Nabi Muhammad yang bertemu langsung cuma satu kali ketika Mi'raj. Subhanallah bi asra bi abdihi lailan minal Mana masjidil dalilnya? Ya, surat Al-Isra ayat 1. Di situlah Nabi Muhammad pertama kali langsung ketemu Allah. Untuk wahyu yang lainnya sama seperti malaikat. Sama seperti Ada di Nabi. sini dikatakan bertemu tak kau jangan dusta. Astaga. Kamu itu kalau nanya, nanti kamu tak ajak dialog, kamu udah mungkin berani kamu. Iya, di mana dikatakan sini bertemu dengan Allah? Surat Mi'raj mana ada? Ya, jadi ketika Mi'raj itulah menerima perintah sholat 50 menjadi 5 itu. Itulah Nabi. Dia bertemu dengan Allah di mana? Aku Terus, bilang. kalau untuk di dunia, para nabi menerima wahyu pakai malaikat. Sebagaimana Nabi Musa. Berarti dia tidak bertemu dengan Allah. Ya, Nabi Musa, Yesus juga ketemu tidak pernah berarti. bertemu. Ya. Makanya aku bilang, mana Oke, dia oke, bertemu oke, oke. dengan Sekarang kamu Muhammad? pakai data ya. Oke, kalau kamu udah gini aja. Enggak, jawab dulu, enggak usah lari-lari Oke, kemana-mana. udah, jangan takut, jangan takut. Jawab Yesus dulu. mengatakan, Apakah pernah Nabi Muhammad menerima firman dari Tuhan. Ya, Yesus mengatakan, Yesus, kamu utusan. Iya. Jawab dulu. Empat. Kok lari-lari tah? Aduh, Daddy mana Daddy ini? Dad. Jawab dulu, apakah Nabi Muhammad pernah Ya, bertemu dengan Allah? Diam dulu, Max, diam dulu. Dijelasin kok ini. Iya, Oh, pertanyaannya Ya kau Udah, diam ya. dulu biar dijelaskan. Next. Gini. Hello, yo. Coba cari otak yang paham Bible aja. Coba siapa? Ini udah tahu apa-apa dia. Dijawab pakai Itu ada dua Bang Loh, Martin. kami paham, cuma nanya tadi belum selesai, Pak Tata. gimana jawabannya apa gitu? Ada tidak? Oke, dengerin ya, dengerin. Jadi Al-Surah ayat 51. Para nabi menerima wahyu ini pakai malaikat. Sebagaimana Nabi Muhammad umumnya pakai malaikat. Begitu juga Musa pakai malaikat. Keluaran 3 ayat 2, kisah para Rasul 7 30, kisah para Rasul 7 Ya, apakah Nabi Muhammad pernah bertemu dengan Allah? Astagfirullah. Oke, gini, Ustaz Tata, izin. Gini teman-teman Kristen ya. Dalam ranah diskusi ya otomatis memiliki aturan dan rule ya. Aturannya bagaimana ketika Anda bertanya, berarti Anda butuh jawaban ya kan? Ketika Anda dijawab atau dijelaskan, mohon diam dulu, bersabar. Catat bila mana ada yang perlu Nggak ada catat. jawabannya, host, masalahnya. Dia pakai Alkitab terus ditanya. Sabarlah, namanya diskusi. Ini bukan dakwah, bukan khotbah kayak di gereja, bukan. Sabar, kamu sabar dulu. Kamu Ditanya, dia dijawab, bukan Dari bawa dulu, sakit telingaku dengar. Ayo maju Kristen. Ya, Bang Charles monitor. Iya. Pertanyaannya kan tadi gitu dinarasikan oleh mbaknya bahwa ketemu. Nah, kita mau tahu dalilnya di mana secara eksplisit gitu. Oke, sudah saya jawab ya. Pertama, kalau Nabi Muhammad menerima wahyu, maka ada di surat Asy-Syura ayat 51. Jadi melalui malaikat Jibril. Karena Allah tidak mau turun langsung ke dunia. Ya, sehingga pakai malaikat. Begitu juga dalam perjanjian lama, pakai malaikat. Karena Allah tidak mau turun ke dunia, 2 Tawarikh 6:18. Mana datanya data para nabi ini pakai malaikat? Oke, Nabi Musa Keluaran 3 ayat 2. Kisah para Rasul 7 30, 38, 53. Begitu juga kepada Abraham pakai malaikat. Mana datanya? Keluaran Kejadian 22 ayat 11 atau Kejadian 22 15. Begitu juga kepada Hagar malaikat, Kejadian 21 ayat 17 atau kepada Zakaria malaikat, Lukas 1 ayat 11. Ya, atau Lukas 1 ayat 19. Semuanya pakai malaikat. Ya, kenapa kok harus pakai malaikat? Karena Tuhan ini tidak mau turun ke dunia, makanya disebut ajaran samawi. Iya, kalau ajaran pagan, dewa langsung menjelma menjadi manusia. Sebagaimana kisah para Rasul 7, kisah para Rasul 14 ayat 11.
dewa-dewa turun ke bumi mengambil rupa manusia. Itu dewa. Tapi kalau ajaran samawi, Tuhan cukup mengutus seorang. Yesaya ayat 19:20. Ketika Tuhan ingin menyelamatkan manusia atau mau berbicara, dia mengutus seorang. Gitu. Oke, silakan. Berarti poinnya tidak pernah ketemu gitu ya? Ya, sama seperti Yesus. Sama seperti Yesus, Musa tidak pernah ketemu. Karena Tuhan tidak mau turun ke dunia. Mati manusia kalau melihat Tuhan. Keluaran 33:20. Kamu tidak bisa melihatnya, kata Yesus. Yohanes 5:37. Terus dia duduk di sebelah kanan Bapa, bukan lagi ketemu, malah bergandeng tangan dia. Oh, enggak. Oh, berarti itu yang mana yang kamu tuhankan? Kan bergandeng tangan ada dua. Mana Tuhanmu? Yesus. Yesus. Berarti Bapak bukan Tuhan. Bapa pencipta langit dan bumi, Ya, sesembahan. Tuhan juga apa bukan? Tuhan itu penguasa Pak Tahta. Ya, siapa? Tuhan penguasa itu siapa? Bapak atau Yesus? Yesus. Bapak bukan penguasa Tuhan. manusia. Berarti Bapak bukan Tuhan. Sesembahan. Sesembahan yang ciptakan Oh, berarti langit dan bumi. Bapak sesembahan yang Tuhan Yesus gitu. Allah itu sang sesembahan. Oke, gini aja. Menurut Yesus Tuhan itu ada berapa dan siapa? Tuhan itu ya Yesus. Oke, katakan. Oke, pakai data. Dengar Sriwil, Tuhan itu aku sendiri di mana? Loh, akulah guru dan Tuhan. Oke, saya nanya ke Yesus. Yesus Yohanes siapa Tuhan? 13:13. Sekarang gini. Yesus siapa Tuhan itu? Ya Allah Bapa. Matius 11:25. Aku bersyukur. Allah itu siapa? Itulah sesembahan namanya. Ya. Siapa sesembahan? Nah, kata Allah Yesus. namanya. Kata Yesus Tuhan langit dan bumi itu adalah Allah Bapa. Matius 11:25 di langit. Matius 18:9. Benar. Ya udah. Sesembahan Oke, namanya. kalau Tuhannya Yesus Kalau adalah Bapa. Tuhan, Kalau Tuhannya Yesus Bapa, berarti Tuhannya Kristen siapa? sesembahan. Ya, pakai data di mana datanya? Tuhan itu Yesus. Ya coba pakai data bahwa sesembahan itu adalah Bapa, Yesus Tuhan itu di mana datanya? Allah itu sang sesembahan Allah. Iya pakai data bahwa Allah itu sesembahan. Kalau Yesus Tuhan itu di mana datanya? Loh, Yesus memang Tuhan. Yohanes 13:13. Ya, kamu menyebut aku guru dan Tuhan gitu. Iya. Oke, Tuhan. sekarang Tuhan itu apa? Definisi Tuhan itu apa? Penguasa. Oke, Yesus tidak bisa berbuat apa-apa. Yohanes 5:30. Ya, saat itu. Terus kapan dia Supaya bisa jangan terlalu banyak yang minta. Tidak bisa. Karena nanti iblis juga minta dibebaskan bagaimana? Jadi gini ya, kalau saya nanya ke Yesus, Tuhan itu Bapa, Matius 11:25. Itu menurut Yesus. Tapi kalau menurut Kristen, Yesus yang Tuhan. Jadi kita mau percaya ke siapa? Ke Kristen atau ke Yesus ini? Zaman dulu orang mengenal bukan Tuhan Pak Tahta, tapi sesembahan. Mengenal apa? Di mana Sekarang data? orang mengenal Tuhan namanya penguasa. Iya, di mana data? Kamu nemu data kayak gitu tuh di mana? Dulu orang mengenal itu hanya penguasa dengan sesembahan. Siapa sesembahan yang benar? Mesir pun Data, punya data. sesembahan. Data di mana data? Sesembahan yang benar adalah yang ditujuk oleh Yesus. Ya datanya di mana itu? Apa? Pakai data. Itu Allah Kalau itu cuma ngomong sang doang, sesembahan, bisa. pencipta langit dan bumi. Tuhan itu penguasa, yaitu Yesus. Oke, Tuhan itu penguasa, Yesus. Kalau Bapak apa? Sesembahan. Berarti sesembahan dengan Tuhan Sembahan, beda gitu. pencipta Iya, langit berarti dan bumi. antara sesembahan dengan Tuhan sosok yang berbeda gitu. Sesembahan itu milik seluruh bumi, seluruh dunia, begitu. Sesembahan itu adalah Bapa, sedangkan Yesus Tuhan gitu. Gimana? Kok ribet banget datang. Padahal kalau Yesus gampang.
Kalau Yesus yang jawab itu. Nah, betul. Sesembahan itu Bapa. Sesembahan Bapa. Yang Tuhan Yesus. Jadi yang dituhankan Betul. Yesus, tapi yang disembah Bapa gitu. Sesembahan itu milik semua dunia. Tapi Tuhan itu ada pemiliknya, yaitulah kami ini yang percaya pada Dia. Percaya Kalau sebagai nggak percaya ya nggak bisa, sebagaimana di Matius 10:32. percaya sebagai Siapa apa? yang percaya dengan Yesus, maka dia akan menjadi saksi di depan Bapa. Oke, di mana Bahkan datanya? yang menyangkal ya dia akan disangkal juga. Datanya di mana? Matius 10 ayat 32. Enggak ada kayak gitu. Loh, jadi bagaimana? Coba gimana? Coba. Di situ yang mana? Coba. Baca coba. Ya makanya. Nah, Nah, iya. yang 33, Nah, maka dia akan tetapi diakui barang oleh siapa Bapa. menyangkal aku di depan manusia, aku akan menyangkal di depan Bapakku di surga. Nah, itulah Kristen. Kita jangan menyangkal Nah, supaya yang menyangkal itu kan Kristen. Yesus ngaku utusan, tidak percaya Kristen. Tuhan itu satu, tidak percaya. Loh, saya lo mengakui. Sekarang aja saya bilang dia Tuhan. Oke, Pak di Tata yang nggak mana dia ngakui. mengatakan hukum yang terutama dengar siriwil Tuhan itu aku di mana? Lah ini Matius 10:32 kan jelas Salah. sudah. Coba hukum yang terutama apa? Hukum yang terutama. Mengenal Bapa yang Esa Nah, sebagai sesembahan. nah, percaya kamu itu? Di mana? Coba baca ayatnya, bisa pakai sesembahan di mana? Ya Esa. Nah iya, Esa itu Bapak. nggak bisa dibilang satu. Ya, berarti hukum yang terutama apa diantaranya? Kasihilah Tuhan, Tuhan siapa? Tuhan Bapa. Nah, terus Tuhanmu siapa? Ya sesembahan kita tetap Nah, Bapa, kata Yesus, sesembahan. kasihilah Tuhan Allah. Nah, sekarang saya nanya. Iya, Kalau Allah Tuhan itu sang kata Yesus, sesembahan. kasihilah Tuhan Allah. Tuhannya Kristen siapa? Allah itu sang sesembahan. Nah, kata itu Yesus, Tuhan. kasihilah Tuhan Allahmu. Nah, kalau Tuhannya Kristen, Ya, Yesus. nah berarti beda dong. Sesembahannya Bapa. Berarti beda. Kan jelas Tuhan Ya jelas, kata Allahmu. Yesus, Sesembahannya. kasihilah Tuhan Allahmu. Jelas kan? Nah, sedangkan Tuhannya Kristen Yesus. Kan gak nyambung. Loh, kok nggak nyambung? Dia penguasa, dia Coba, saya Yesus. ini miliknya. Coba. Sekarang gini, kata Yesus, aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Kasihilah Tuhan. Nah, Nah, jelas kan Tuhan itu siapa? Jelas kan? Allah itu sesembahan. Kasihilah Tuhan Allahmu. Iya, Tuhan yang berarti Allah disembah itu siapa? oleh Siapa Allah itu? sesembahan. Bukan Tuhan. Allah itu sang, Tuhan lah itu apa bukan? sesembahan. Ya, menurut Allah Yesus. namanya. Menurut Yesus Tuhan apa bukan? Loh, Tuhan itu Yesus. Nah, kata Yesus kasihilah Tuhan siapa? Tuhan pemilik, Tuhan penguasa. Allah. Nah, berarti Allah yang Penguasa Tuhan. sesembahannya. Iya. Sesembahannya Kata Yesus, siapa? coba. Kata Bapa. Yesus, kasihilah Tuhan, Tuhan siapa? Tuhan pemilik, Ya, penguasa. Tuhan siapa? Siapa kata Yesus? Tuhan itu pemilik dan penguasa. Nah, yang memiliki Yesus siapa? Ya Yesus sudah, Bapa. berarti intinya menurut Yesus Tuhan itu Allah. Menurut Kristen Yesus, ya udah gitu. Allah itu sesembahan. Allah itu Tuhan, kasihilah Tuhan Allah. Loh, Tuhan itu Yesus, makanya di mana? Yohanes Kasihilah Tuhan. 13:13 Coba, coba mana dibaca. Coba. Kasihilah Tuhan Yesus. Yohanes 13:13. Coba, ada nggak? Kasihilah Tuhan Yesusmu gitu? Ada. Loh iyalah. Di mana Kalau datanya? nggak dikasihi dia mana Coba, kita? Coba. Di mana Matius data? 10:32. Di mana kasihilah Tuhan Yesusmu? Coba, di mana datanya? Matius 10:32. Baca. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, Di mana aku datanya? juga akan mengakui di depan Kasihilah Bapakku Tuhan yang di Yesus. sorga.
Dengerin. mengakui di depan manusia sebagai Tuhan. Datanya di mana? Kasihilah Tuhan Yesusmu di mana? Ya kalau nggak dikasih, ngapain kami bertuhan? Ada datanya apa enggak? Loh, itu kan datanya. Ya, di mana coba? Kasihilah Tuhan Barang Yesus. siapa, Bukan itu pertanyaannya. barang siapa yang mau ke Bapa maka harus melalui Bukan Yesus. itu Ada datanya pertanyaannya. itu. Pertanyaannya, ada enggak kasihilah Tuhan Yesusmu? Ya secara eksplisit enggak lah, nggak mungkin dia Ada. ngomong Oke, semua oke, secara tidak ada ya. eksplisit. Oke. Tapi Kalau tidak dimaknai. ada. Oke, kalau tidak ada nggak seperti ini? Kasihilah Tuhan Allahmu, ada nggak? Ada. Nah, berarti kamu yang tidak ada kamu imani, yang ada kamu tolak. Loh, Tuhan itu kan penguasa, pemilik. Coba, Allah itu sesembahan. Kamu kan ngaku barusan. Ada nggak Tuhan kasihilah Tuhan Yesusmu? Nggak ada. Kalau kasihilah Tuhan Allahmu, Secara ada. eksplisit tidak ada. Masa Ya, semua harus makanya. ditulis secara eksplisit? Berarti kamu itu yang tidak ada kamu adakan, yang ada kamu tidak mau. Bukan, dimaknai, Pak. Oke, saya ulangi, Tata. saya ulangi. Ada nggak kalimat gini? Kasihilah Tuhan Allahmu, ada nggak? Ada. Oke, kasihlah Tuhan Yesusmu, ada nggak? Secara eksplisit tidak tertulis seperti itu, tapi Nggak ada. dimaknai seperti itu Tidak karena ada, ketika kamu tidak buat mengasihi Tuhan. dia, kita Kamu tidak itu sampai ke lucu. Bapa. Wong tidak ada kamu ada-adakan, yang ada kamu tolak. Bukan diada-ada, dimaknai. Apa maknanya? Apa yang dimaknai? Loh, maknanya kalau kita tidak mengasihi Tuhan Yesus, kita nggak sampai ke Bapa. Nah, walaupun saya kasih. Bagaimana caranya mau nyampe? Orang Ini kita nggak masalah mengakui dia, Tuhan. Nih, sebagaimana di ini Matius 10:32. Intinya, kalau kasihlah Tuhan Yesusmu itu gak ada karena Yesus bukan Tuhan gitu loh. Eksplisitnya tidak ada, tetapi Tapi dimaknai. kalau kasihlah Tuhan Allahmu ada karena memang Allah itu Tuhan. Kata Tuhan aja dimaknai juga sebagai pemilik, penguasa. Oke, Yesus bisa nggak berbuat apa-apa dari dirinya sendiri? Bisa. Pakai data. Menebus dosa, Yohanes 1:29, Nah, pakai data. bahwa dia penebus Aku dosa dunia. Silakan pakai Siapa data. berbuat? Pertanyaannya. Yohanes 1:29. Dengerin, nggak nyambung. Ada nggak gini? Aku bisa berbuat apa-apa dari diriku sendiri, ada nggak? Enggak. Oke, Kita nggak ada baca ya. Oke, nggak kitab ada itu ya. memaknai. Oke, sudah. Oke, nggak ada ya. Kalau gini ada nggak? Aku tidak bisa berbuat apa-apa dari diriku sendiri, ada? Ada. Nah, berarti Ada, yang karena dia ada kamu firman. tidak mau. Berarti Karena dia sang firman. Nah, itu kan. Nah, untuk kedua kalinya, yang tidak ada kamu adakan, yang ada kamu tolak. Loh. Dia kan sebagai firman. oke, Yang Cak. berkehendak bukan Bukan itu dia. pertanyaannya. Yang berkehendak Intinya- yang berfirman. Intinya Tuhanmu tidak bisa berbuat apa-apa. Kata siapa? Kata Yesus, aku tidak bisa berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Yohanes 5:30. Kata Yesus. Kalau Pak Tata yakin terhadap ayat itu, Pak Tata juga harus yakin ayat lain. Iya, ayat apa? Nah, Yohanes 1:29, dia di situ adalah penebus dosa dunia. Bagaimana? Oke, kata Yesus caranya Percaya? menebus. Oke, menebus dosa dengan apa? Ya disalib lah. Oke, salib itu keinginan siapa? Keinginan Bapa. Salah, keinginan iblis kata Yesus. Iblis bapakmu. Mana? Kamu bukan kehendak bapakmu. Yohanes 8:44. Ya itu kan menunjuk kepada manusia-manusia Oke, yang sekarang. berdosa itu. Oke, sekarang mana datanya? Bapak yang memerintahkan aku supaya dibun-bun. Itu di mana? Ada di perjanjian lama. Ya, silakan. Mana datanya? Di Yesaya 53 ayat coba 6. baca. Baca. Aduh, saya satu server aja nih. Ya. Mana datanya? Nanti Bapak akan membun-bun Yesus. Nah, itu di mana? Tidak secara eksplisit seperti itu. Terus Itu gimana namanya? Terus gimana bunyinya? Ya bahwa ya itu saya nggak ada anu nih. Nah, ayatnya saja. Ayatnya. Yesaya berapa? Yesaya 53 ayat 6. Gimana? Yesaya 53. Ya. Nah, ada- Yesaya 53 ayat 6. Yesus gitu bunyinya. Hah?
Enggak begitu namanya, dia kan nubuat digenapi. Nah, gimana Yesaya 5:53 Ya, ayat ayat berapa? 6. Ayat 6. Ayat 6. Kita sekalian sesat seperti domba gitu. Masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Mana di situ? Nah, itu. Apa? Loh, Nggak itu nyambung. kan anak domba itu dipersembahkan. Nah, di mana Anda Makanya ada? membaca ayat dimaknai. Ya ada domba dipersembahkan di sini. Oke, sekarang Yesus ini Yohanes domba. 1:29, siapa anak Oke. domba? Kalau ajaran samawi yang dikorban itu domba, lembu, ya ada nggak korban itu manusia? Yohanes 1:29, siapa anak domba? Ya, berarti Yesus itu domba, bukan manusia. Ya itulah memaknainya. Enggak, Begitu, Yesusnya, tidak Yesus secara itu manusia. eksplisit. Oke ya, Yesus itu manusia atau domba? Yesus manusia. Yang dikorbankan kalau di perjanjian lama domba apa manusia? Perjanjian lama domba. Terus kalau perjanjian baru manusia. Loh, di perjanjian lama kan pengganti Ishak anak domba lah. Di mana? Oh iya kan domba kan bukan manusia kan? Iya, anak domba Allah dibilang. Terus Yesus Karena ini di situ domba apa tidak ada yang manusia? menyiapkan domba. Oke, Yesus Allah yang manusia atau domba? menyiapkan. Yesus manusia. Ya sudah. Berarti kalau korban itu manusia, dewa Molok, ajaran pagan itu. Dewa-dewa minta Masa Abraham menyembahkan Ishak jadi ke dewa Molok? Wah itu ujian itu, kejadian 2:22 itu bukan untuk korban beneran, Tuhan menguji doang. Loh, Baca masa perikopnya. Tuhan masa Tuhan nggak konsisten? Loh, usin mana kok perikopnya jelas perikopnya ketika Abraham diuji. Meragukan perintah. Loh, Tuhan sendiri yang ngomong cuma menguji kok itu. Baca kejadian 22 ayat 2 itu. Nah makanya kalian itu rata-rata Kristen ini memang tidak paham Bible. Semuanya musuh terbesarnya memang Bible Kristen itu. Ngomong apapun ketampol Bible. Kami loh paham. Makanya membedakan sesembahan, membedakan Tuhan. Sampai sekarang ini banyak yang tidak paham. Maka coba definisi Tuhan apa sih? Coba KBBI, Tuhan itu apa? Kalau Islam Penguasa, pemilik. ya coba gimana coba? Ya, Tuhan ya, coba itu adalah penguasa. penguasa. Tuhan Yesus itu adalah penguasa. pemilik. Begitu. Oke, gini loh tak kasih tahu. Gimana? Oke, ini tak kasih tahu. Tuhan dengan utusan apa bedanya? Kalau Tuhan wujud tertinggi, berarti Allah. Kalau dalam Al-Quran itu ayat kursi. Kapan Yesus utusan? Gantian dulu gantian. Yesus itu bukan utusan. Nah, kita gantian. Ya. Oke. Yo. Jadi kalau Tuhan itu wujud tertinggi, wa huwal aliyul azim kalau dalam Al-Quran. Kata Yesus, wujud tertinggi Allah Bapa. Yohanes 13:16. Yang kedua, Tuhan itu disembah. Kalau dalam Al-Quran, An-Nisa 36, Allah. Kalau menurut Yesus, Allah juga. Yohanes 4:22. Yang ketiga, Tuhan itu pencipta. Kalau dalam Al-Quran, Allah. Ibrahim 32, Sajadah ayat 4, Al-A'raf 54, Yunus ayat 3. Ya, jadi kalau Islam jelas Tuhan itu wujud tertinggi, wa huwal aliyul azim. Disembah An-Nisa 36. Pencipta Ibrahim 32, Sajadah ayat 4, Al-A'raf 54, Yunus ayat 3. Menurut Yesus jelas Tuhan itu wujud tertinggi yaitu Allah. Yohanes 13 ayat 16. Disembah Yohanes 4:22. Kalau utusan apa tuh tugas utusan? Penyampai firman Yohanes 3:34. Yesus penyampai firman. Yang kedua, menerima firman Yohanes 12:50. Yesus menerima firman. Yang ketiga, menyampaikan firman Yohanes 17:8. Makanya Yesus menyampaikan, sebab segala firman yang kau sampaikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Nah, terus siapa yang mengutus Yesus? Allah Bapa. Yohanes 5:37. Siapa Bapa itu? Tuhan langit dan bumi. Matius 11:25. Kan jelas sudah kan? Siapa dirinya, siapa Tuhannya. Udah jelas menurut Yesus. Nah kalau menurut kamu coba pakai data. Salah semua itu yang Pak Tata bilang. Yesus itu bukan utusan, diutus.
Jibril itu bukan utusan, Jibril itu diutus. Malah curhat. Yang utusan itu adalah orang yang menerima. Yesus menerima Karena nggak? Yesus? Paulus bisa jadi Oke, utusan. pertanyaannya, Rasul Yesus menerima namanya. firman nggak? Yesus menerima firman nggak? Menerima. Berarti diutus. Sama begitu juga Jibril menerima. Berarti Yesus utusan dong. Kan menerima firman utusan itu. Loh, diutus. Ya diutus. Bukan utusan. Oke, siapa yang? Ya yang diutus. Iya, walaupun Yesus diutus. walaupun Musa ya Bukan diutus. utusan. Musa ya diutus. Bedakan diutus sama utusan. Ya sama. Bedakan. Berarti kalau utusan berarti Loh, ada yang mengutus, bagaimana? benar nggak? Jadi Jibril itu utusan atau diutus? Ya utusannya diutus, namanya utusannya diutus, ada yang mengutus. Gimana sih? Kayak Yesus. Bagaimana kok Jibril Sekarang gini ya, utusan? Yesus ini utusan, berarti ada yang mengutus. Berarti diutus dia. Yesus diutus, Sama saja. bukan utusan. Oke, kalau Bedakan Musa, katanya Musa diutus diutus. juga nggak? Musa utusan. Ya sama, Yesus. Yesus diutus, dia firman dia, bukan utusan dia. Oke, Musa ada yang mengutus Musa. Ada. Kalau Yesus ada yang mengutus. Yesus langsung dari Saya nanya. Bapa, sebagaimana Yesus ada- Jibril Oke, langsung dari jawab Allah. jelas. Kalau Musa ada yang mengutus, Yesus ada juga nggak? Ada yang mengutus juga nggak? Yesus diutus oleh Bapa. Yang saya tanya, kalau Musa ada yang mengutus, kalau Yesus ada yang mengutus juga? Yesus diutus, bukan mengutus dia, diutus. Ya, diutus. Sama kayak Jibril. Siapa yang mengutus? Dia diutus oleh Bapa. Oke, kalau Musa diutus oleh siapa? Malaikat. Di mana datanya? Loh kan dia bertemu malaikat. Apakah dia pernah bertemu dengan Bapa? Ah, oke, pakai data saja. Bilangnya Kalau Pak katanya- Tata tadi orang kalau ketemu mati bagaimana gitu. Di Keluaran Enggak, coba, 33:20 coba. katanya. Yang mengutus Musa siapa? Saya punya data saya. Iya, Bapa tapi melalui malaikat toh. Berarti yang mengutus Musa siapa? Kalau Yesus tidak. Siapa yang Yesus mengutus? itu langsung Bapa Oke. langsung, tidak Oke, melalui saya siapa-siapa. nanya ini. Kita pakai data ya. Yang mengutus Musa siapa? Bilangnya malaikat, nggak bisa ketemu Bapa. Ini ada pakai data. Mati pakai kalau data. ketemu bilangnya. Saya pakai data. Keluaran 33:20. Pakai data karena saya punya data. Loh, Keluaran banyak. 33:20. Siapapun nggak bisa ketemu. Dengerin. Musa ini juga telah diutus oleh Allah. Ini datanya ini. Iya, melalui malaikat. Di mana datanya? Berarti dia pernah ketemu Allah. Pertanyaannya, Musa ini utusannya malaikat atau utusannya Allah? Utusannya Allah melalui Ya malaikat. sudah. Oke, kalau Musa utusannya Allah, Yesus utusannya siapa? Langsung dari Bapa, tidak ada lagi melalui siapa-siapa. Pertanyaannya berarti yang Malaikat mengutus aja nyembah-nyembah dia. Oke. Pertanyaannya berarti yang mengutus Musa dengan yang mengutus Yesus Tuhan yang sama. Tuhan yang sama, cuma kalau Musa Ya melalui sudah, malaikat, gitu aja kok kalau repot. Yesus Ya langsung. Nggak perlu itu, intinya Gitu. dua-duanya utusan derajatnya beda, bedakan Tuhan. derajatnya. Ya beda, kalau Musa berhasil menyelamatkan Sriwil dari Fir'aun, kalau Yesusnya yang dibunuh. Bedanya kalau Musa berhasil, Musa loh Yesus nggak bisa gagal. sampai ke tanah yang dijanjikan. Tapi Musa tidak berhasil sampai kan? ke tanah yang Oke, dijanjikan. oke. Ketika dia menyelamatkan Sriwil dari Fir'aun, Fir'aunnya mati atau Musa yang mati? Siapa yang mati? Ya Fir'aun mati, ada penggantinya Oke. masih. Oke, Fir'aun mati. Ketika Yesus diutus, ditindas Romawi, siapa yang mati? Romawi atau Yesus? Yesus kan memang disembahkan untuk itu Jawab kok, saja. penebusan dosa. Oke, gini kan dua-duanya kan diutus untuk menyelamatkan. Yesaya 19:20. Ketika Tuhan ingin menyelamatkan Sriwil, dia mengutus seorang Musa.
menyelamatkan dari Fir'aun, Fir'aunnya mati. Lalu menyelamatkan Sriwil dari Romawi, mengutus Yesus. Berhasil nggak Yesus? Ya. Siapa yang mati? Yesus atau Roma? Berhasil. Dosa manusia Oke, sudah yang saya sudah tanya, tidak yang mati ditimpakan. yang mana? Yesusnya atau Romawinya? Ya Yesusnya mati Ya, duluan, berarti baru yang Yesus lainnya mati gagal. juga. Berarti gagal dia. Kok gagal? Memang kehendaknya harus dibegitukan. Ya kalau Musa kan berhasil menyelamatkan dari Fir'aun. Fir'aunnya yang mati. Lo Musa lo mati. Yesus. Giliran Yesusnya yang mati. Musa mati nggak sampai ke tanah perjanjian. Daripada Yesus, tugasnya belum selesai, mati duluan. Sudah selesai. Tidak Dosa ada kita di udah mana selesai apanya. termasuk dosanya Pak Mau dia Tata. melarikan diri. Ketika Yesus mau dibunuh dia melarikan diri. Yohanes 18 ayat 1. Mana ada? Yohanes 18 Nggak ayat ada 1. itu melarikan diri. Yang Lukas disalib itu 13. Yesus. Ya, Lukas 13 Enggak. ayat 33. Nggak lari Aku dia. harus pergi. Aku harus pergi. Salah Tidak baca semestinya. itu. Ya coba baca, coba kamu baca. Salah. Coba kamu baca. Ah, beda itu lain itu mungkin Takut dia. mau pergi ke pasar atau kemana. Yang jelas kalau penyaliban adalah Yesus. Iya, penyaliban itu kan karya iblis. Yohanes 8:44. Karya lain, karya Bapa itu. Coba mana datanya, coba. Mana Yesus mengatakan Itu kalau kamu Yesaya 53 ayat 6. Ya, enggak ada itu penyebutan kayak gitu. Jadi kata Yesus, Loh, itu "Terus, anak Yesus, domba. Terus kenapa kamu ingin dibun-bun? Ya karena mereka ini bersekongkol dengan iblis. Yohanes 8:44. Makanya Tata kalau nggak tahu itu bertanya kenapa dia Ya udah. disalibkan. Ya udah saya Iya. bertanya ke kamu. Iya, Siapa yang kau bertanya Oke. aja. Boleh. Oke, Jangan saya sok tanya ke tahu. kamu. Pakai data. Siapa yang Ya, menginginkan Yesus apa mati? pertanyaanmu? Siapa yang menginginkan Yesus mati? Yesus mati sudah dibuatkan. Kira-kira mana datanya? Buka Yesaya 53 ayat 3 sampai Ada, 9. sudah aku baca. Baca. Ada nama Yesus di situ. Baca, jangan kau nangis, baca, Udah baca, aku baca, baca. Bahkan saya nanya ke Yesus. Ah, baca. Siapa Diskusi yang itu kau menginginkan kamu? baca. Sus, karena apa kamu mau dibun-bun, Sus? Karena mereka Baca, menolak Tata. aturan itu. Yohanes 8:37. Saya nanya ke Yesus. Tenang, baca. Dikasih Dada, kalau di saya dada nyebut Yesus di situ. baca, Coba baca, jangan coba kamu yang baca. Coba kamu yang baca. baca. Dikasih Coba dalilnya baca. kau tinggal baca kok. Nah, oke, kalau gitu saya yang akan baca. Sus, kenapa Baca, kamu baca. apa alasan kamu? Alasan kamu mau dibumbun kenapa, Sus? Baca aja, baca. Jangan malu bacanya ya. Baca. Ini gantian kita ya. Saya akan Ya, baca alasan Yesus mau dibumbun. Sus, kenapa kamu ingin dibumbun? Karena mereka menolak ajaranku Tata. Yohanes 5:37. Nah, sekarang kamu pakai data aja, Pak. Baca datanya. Katanya yang ku bilang tadi, Coba, Yesaya kamu baca. 53 ayat 3 sampai Ya, 9 kamu baca. Saya bacakan ya. Ya, Yesaya silakan. 53 ayat 3. Silakan. Ia Sampai dihina 9. dan dihindari orang. Seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia. Nah, inilah Dan Islam. bagi kita Di mana pun Yesus dia di situ? tidak masuk Dengar dulu hitungan. Tata. Nah, ayat 4 Bang, Tetapi ayat 4. sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, Mana nama Yesus dipukul di dan situ? ditindas Allah. Nah, Mana ayat Yesus? 5. Nah, Ayat ini. 5. Ayat 5. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Nah, terus. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan Nggak bagi ada di kita salib, ya? ditimpakan kepadanya dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Ayo, sampai ayat 9 Sembuh sudah Bang. kita ini. Nah, di mana Yesus? Oke. Keenam, kita sekalian sesat seperti domba. Masing-masing kita mengambil jalannya sendiri, tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan. Kita sekalian. Ya. Mana Yesus? Ayat 7. Nah, 7 coba. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya. Mana nama Dia Yesus? tidak membuka mulutnya. Terus Bang, sampai ayat 9. Ayat ke-8. Terus. Sesudah penahanan dan penghukuman, ia terambil dan tentang nasibnya, siapakah yang memikirkannya? Sungguh
ia terputus dari negeri orang-orang hidup, dan karena pemberontakan umatku ia kena tulah. Ya. Orang yang kesembilan, orang menempatkan kuburnya di antara orang-orang fasik, dan dalam matinya ia ada di antara penjahat-penjahat. Ya. Sekalipun ia tidak Mana nama berbuat Yesus itu? kekerasan dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Luar biasa ya. Mana Yesus itu? Dengar Luar Tata? biasa ini. Sama Dengar sekali. Tata? Kok Puji udah Tuhan dengar? ini. Mana Yesus Sudah di situ? dibuatkan kan? Kau dengar kan? Nggak ada Yesus di situ. Oke, aku tanya, siapa yang ada tidak ada tipu dalam mulutnya? Manusia Oke, siapa? sekarang Nabi-nabi kan sekarang mau kan, lari, nabi-nabi kan mau dibunuh, lari. Emangnya cuma Yesus? Coba ini tak kasih data ya. Emangnya cuma Yesus yang dibunuh? Dulu gantian. Di dalam Wahyu 16 ayat 6, Matius 23 ayat 30, bukan hanya Yesus yang sengsara, nabi-nabi yang lain juga mereka sengsara dibunuh oleh seriwil. Jadi di situ udah disebut namanya. Ini kenapa di Makanya coba kata Yesus apa? Kata Yesus Matius 23 ayat 30, dan berkata, jika kami hidup di zaman nenek moyang kita, tentulah kami tidak ikut dengan mereka dalam pembunuhan nabi-nabi itu. Makanya dalam Wahyu 16 ayat 6, karena mereka telah menumpahkan darah orang-orang kudus dan para nabi. Jadi banyak nabi-nabi dibunuh, bukan hanya Yesus. Bahkan yang sengsara itu Zakaria, Nabi Zakaria dimutilasi. Ya, ada yang disiksa sampai meninggal. Jadi di situ bukan Yesus. Makanya mana ayatnya yang jelas bahwa itu Yesus? Coba. Tidak ada kata Yesus. Ini kenapa? Kalian ingin membunuh aku, kata Enggak, ini Yesus. kenapa? Karena kalian tidak mau mengikuti ajaranku. Itu yang benar. Bukan keinginan Tuhan, keinginan iblis. Yohanes Kasihlah Bang Mek tiktokan sama Pak Tahta biar seru. Iya, ayo. Ini kenapa? Enggak, ini kenapa di terus Saya yang mute, makanya gantian kalau orang ngomong makanya gantian. aku malas kurum kalian main mute terus. Ya udah Kalau kita kalian gantian aja, ngomong, coba. kalau kalian ngomong kayak kami dengari, sekarang tidak kita kami pakai ngomong data, nggak ya. kalian dengari. Ya gantian Makanya gitu aku ya. malas masuk kurum kalian. Ya sekarang ayo gantian dengan saya. Sekarang bicara. Udah. Ini kalian undang. Ya, Udah ayo. itu orang Ayo, ngomong gantian. kalian mute. Ya gantian Aku ayo. malas ke room Udah kalian. dasar nangis. Gantian ayo dasar nangis. Ayo apa yang kamu kuasai? Apa yang kamu kuasai? Apa yang kamu kuasai? Kau Pakai bilang data. tadi tidak dibuatkan. Itu perkataan untuk siapa? Untuk nabi-nabi banyak nabi-nabi dibunuh. Memang betul-betul Oke, kalau itu untuk Yesus. Coba, disebut nggak nama? Disebut nama nggak di situ? Udah kau baca pun, udah kau dengarkan, enggak kau tangkapi juga. Memang betul-betul bobal otak kalian. Oke. Astaga. Kalau memang itu dibuat untuk Yesus, kenapa Yesus mengatakan iblis Astaga, memang ngeri. Nah, gantian, katanya mau gantian. Ya, katanya Coba mau kau baca gantian. dulu ini ayat 5-nya. Yesaya 53:5. Katanya mau gantian. Coba kau baca Yesaya 53:5. Coba kau baca. Udah ada nyebut Yesus. Iya, coba kau baca dulu. Coba baca. Baca gantian. Kalau saya menyebutkan ayatnya, saya membaca. Iya, coba kau baca. Loh, saya nanti akan nyangka pakai data, Pak. Akan saya baca sendiri. Kau menyebutkan data, tapi nggak kau baca apa isinya. Kalau pakai data itu sebut isinya apa? Oke, Yohanes ini. 5 ini. Oke, Matius gantian ini. ya. Oke, Lukas gantian. ini. Apa Oke, isinya? gantian. Yesaya 8:44 kata Yesus, iblislah bapakmu karena kalian ingin membunuh aku. Jadi pembunuhan Yesus atas keinginan iblis kata Yesus. Makanya kau jangan bobol. Itu ada tuh ayat udah dijelaskan ayat 5 tuh. Baca. Ya silakan kamu baca, kan barusan saya baca data saya. Astaga, malu. Oke, aku baca ayat 5 ya. Ya silakan. Tetapi dia tertikam oleh pemberontakan kita. Siapa yang tertikam ini coba? Oke, Yesus disalib apa ditikam? Jadi maksudnya nggak tertikam. Lambungnya nggak dicucuk dengan. Kalau cuma ditikam, walaupun Makanya kalau nabi-nabi kau nggak yang tahu lain, bertanya, lambungnya ditusuk. Oke, kan tadi Astaga, pertanyaannya berarti keinginan siapa? Berarti keinginan siapa? Yesus mati itu. Sudah dibuatkan dia akan mati di kayu salib. Makanya di perjanjian Kenapa? lama. Iya, saya Kalau ini memang perjanjian lama. dinubuatkan, Oke. Sudah Yesus dibuat tahu di nggak? perjanjian lama. Di perjanjian Oke. baru itu baru ada Oke, Yesus. kalau memang ada nubuat, Yesus tahu nggak kalau dia akan dibunuh? Makanya di ayat ke-9 dibilang, tipu tidak ada dalam mulutnya. Siapa manusia yang seperti itu? Tidak ada tipu dalam mulutnya. Siapa? Oke, pertanyaannya kalau Siapa? itu sudah Jawab dulu. Siapa manusia yang gantian, tidak ada tipu dalam mulutnya? Siapa? Gantian. Iya, Oke, jawab sekarang, siapa?
Kalau memang dia itu sudah Lari-lari dia kan, memang nggak bisa diskusi dia. takut dia. Apa? Dijawab apa? Takut dia. Tipu Nah, tidak sekarang ada dalam gini. mulutnya itu siapa? Perkataan itu siapa? Coba gini. Yesus tahu nggak kalau dia Jawab dinubuatkan? dulu. Tipu tidak ada dalam mulutnya. Itu manusia siapa? Siapa namanya? Tidak mau gantian dia. Ya. Ini pertanyaan, Jadi gini, kok nggak mau gantian? Ya makanya, coba. Yesus tahu nggak kalau dia dinubuatkan? Astaga, makanya aku bilang kalau nggak tahu itu bertanya aja. Kalau nggak mau ditanya, Ya sudah, coba. Di mana dalilnya bahwa kematian itu keinginan Tuhan? Coba, di mana? kan sudah dibuatkan di sini. Makanya Kenapa kau baca. Yesus- kenapa Yesus Yesaya mengatakan? 53 Oke, ayat 3 kalau sampai 9 kau dinubuatkan- baca, kau pahami. Kalau memang dinubuatkan, kenapa Yesus mengatakan iblislah bapakmu karena kalian ingin membunuh aku? Kan sudah ada nubuat. Kenapa dikatakan iblis? Mana dalilnya? Oke, Yohanes 5:44, iblislah bapakmu yang menjadi bapakmu, Oke. dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula. Ayo, Mana dikatakan sini? ini iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Ia adalah pembunuh manusia. Itu perkataan untuk siapa? Untuk orang yang ingin membunuh Yesus. Itu kan untuk yang membunuh Yesus kan? Berarti untuk siapa itu? Di ayat 42-nya, Apakah untuk kami atau untuk yang membunuh Yesus? ya berarti dalam ayat ini menurut Yesus, dia mau dibunuh keinginan iblis, bukan keinginan Keinginan Tuhan. iblis gak nyambung kok tadi Ya, bilang gak nyambung. iblislah bapakmu karena Udah kalian nggak tahu, sok-sok tahu. Bang Api, aku permisi ya, biar gantian yang lain. Pak Ustadz, terima kasih. Bang Max, terima kasih. Ya, oke. Kalau nggak tahu itu bertanya aja. Loh, siapa yang nggak tahu? Wong saya pakai data kok. Coba. Coba. Ini kan saya pakai data ya. Ini datanya gini. Makin hari itu diskusi itu berubah. Kasih dalilnya, jelaskan. Jangan Lukas ini, Matius ini. Apa diskusi itu? Oke. Ini dalilnya ya. Kata Kasih Yesus. dalilnya, isinya apa? Jadi tidak kurang nanti. Jadi gini. Kata Yesus, iblislah bapakmu karena kalian ingin membunuh aku. Nah sekarang coba, ada nggak pengakuan Yesus? Itu Bunuh perkataan untuk aku. siapa? Ada nggak data gini? Bunlah aku karena itu keinginan Tuhan. Itu Ada nggak? perkataan untuk siapa? Aku bilang. Untuk orang yang ingin membunuh dia, orang sendiri. Ya, apakah untuk kami juga? Ya, kan ini siapa yang membunuh kan? Iya, Pertanyaan apakah itu di perkataan sini, untuk kami juga? kamu tuh Iblislah gak menjadi nyambung. bapakmu katanya. Kamu tak apa urusannya dengan kamu? Ini kan rencana Makanya siapa? aku bilang Pembunuhan kata Yesus. Lu kamu gimana? Iblis Tidak itu nyambung. merencanakan ingin membunuh Yesus, tetapi dia malu karena Yesus itu bangkit. Yang saya Itu adalah tanya, Allah. ini temanya. Malu dia. Keinginan siapa Yesus itu dibunuh? Harusnya dia malu karena Yesus itu adalah Allah itu menjadi manusia. Di mana datanya? Oke, di mana datanya Allah akan menjadi manusia? Wong kata Yesus Allahnya ada di langit. Matius 18:19. Bahkan Tuhan tidak bisa dilihat. Aku turun. Nah, silakan turun. Ngapain tidak paham Bible mau dialog sama apologet Islam? Junaidi, buka mic. Logika sehat. Selamat sore. Loh, Bro Junaidi. Ada apa, Bang? Ya, silakan buka mic-nya, berdiskusi dengan nah, Diskusi dengan siapa? boleh Ustaz Tata, boleh Bang Sunat, masalah juga boleh. Monggo, tafadhol. Oh, dengan para ustadz. Ini Pak Bung Silakan. orang dipakai, foto orang dipakai, nama orang dipakai nih. Ya, silakan ustadz mau diskusi apa? Mau tema apa? Ya, terserah siapa yang mengutuk Yesus, siapa Pak siapa? Ustadz? Siapa yang mengutuk Yesus? Paulus. Galatia 3:30. Nggak ada. Aduh. Oke, menurut Kristen, kalau menurut Islam, Yesus ini yang mulia, wong dia nabi kok. Markus 6 ayat 4. Wong dia utusan Tuhan. Matius 15:24. Nah, pertanyaannya, menurut siapa Yesus itu terkutuk? Mati terkutuk.
Ya, Yesus itu nabi, dia utusan, dan dia juga Tuhan. Jadi siapa yang mengutuk Yesus?